Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali berjumpa dengan Anda semua untuk pembahasan PAS Matematika SMP. Nah, di sini aku akan paparkan tentang bagaimanakah cara pembuatan soal dan juga pembahasannya. Ini lain dari yang lain. Kita mengacu kepada AKM, ya. AKM itu kebanyakan soal-soalnya adalah berbentuk panjang dan juga berliterasi, ya, mengajarkan siswanya untuk berliterasi. Dan ini salah satu contohnya. Ini kenapa ada mobil? Nggak ada sih. Gini, ini adalah salah satu contoh untuk soal-soal PAS yang lain dari yang lain, ya. Lain dari biasanya maksudnya. Lain dari biasanya. Kita suguhkan gambar seperti ini. Kemudian ada diskon, ada stok, ada harga per piece-nya. Sepatu. Terus pertanyaannya apa? Ya, bebas mau menanyakan apa gitu, ya. Apakah mau keuntungan atau mau apa, ya? Oh, enggak. Bukan keuntungan, tetapi yang ditanyakan adalah berapa harus dibayar di kasa. Itu berapa harus dibayar di kasa. Tapi siswa disuguhkan seperti ini. Kemudian yang ini mah biasa, ya, seperti biasa, nanti dibahas. Nah, berikutnya adalah kita suguhkan siswa itu 4 buah gedung bank. Kemudian dari bank ini siswa diberikan keterangan, ya, bahwa bank ini suku bunganya 12% per tahun. Kalau di sini suku bunganya 3% per triwulan. Suku bunga ini 4% per 6 bulan. Kalau bank ini suku bunganya 2% per bulan. Pertanyaannya adalah, bank mana yang menguntungkan jika kamu menabung di bank tersebut? Nah, siswa kan nanti menganalisa, ya, membaca, berliterasi, 12% per tahun. Nah, sekarang bank kedua, 3% per triwulan. Triwulan itu kan per 3 bulan, 3%. Kalau 1 tahun itu kan ada 4 triwulan. Berarti 4 kali 3, 12. Berarti sama dengan bank sebelumnya, yaitu 12%. Bank yang ketiga, yang ini suku bunganya 4% per 6 bulan. Bisa terbayang kan? 4% per 6 bulan berarti per tahun, 1 tahun itu ada 2 kali 6 bulan. Berarti per tahunnya berapa? 8%. Apakah sudah menguntungkan? Nah, di sini suku bunganya 2% per bulan. Yang keempat nih. Berarti kalau 2% per bulan, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi 2 kali 12. Ternyata bank yang paling menguntungkan adalah yang keempat, karena 2 kali 2% kali 12, yaitu 24%. Jadi siswa bisa memilih yang ini tentunya, ya. Bisa memilih yang ini. Seperti itu. Kemudian di sini, ya, pertanyaannya adalah berapa meraup keuntungan? Artinya, kan biasanya kalau di dalam soal biasa itu beli baju dijual sekian, berapa untungnya, kan gitu. Sekarang enggak, jangan. Siswa berikan gambar baju, harga belinya, harga jualnya, kemudian stoknya ada berapa. Terus ada sepatu, harga beli, harga jual, stoknya berapa. Kan siswa di rumah, kita nggak tahu, ya kan, mengerjakannya pasti pakai kalkulator. Ya biarin aja. Ya biarkan mereka menggunakan kalkulator, tetapi yang di sini intinya siswa itu bisa menganalisa. Nah, itu intinya. Kalau siswa bisa menganalisa, dia menggunakan kalkulator, terserah ada. Kita nggak bisa menghindar dari digital, ya kan? Karena di sini
ulangan daring. Nah, kemudian harga beli, harga jual, stoknya berapa? Tentunya di sini siswa akan menghitung keuntungannya berapa jika harga beli 180.000, kemudian dijual 300.000, stoknya ada 5. Kita hitung di sini. Hitungnya. Kalau misalkan harga beli 180, harga jual 300, berarti sekitar 120. 120 kali 5. Nah, itu keuntungannya. Hitung, tambahkan. Kemudian harga beli 400, harga jual 500. Untung berapa? 100. Stoknya ada 3, berarti 300. Ya. Harga beli 75, harga jual 100. Untung berapa? 25. Stoknya berapa? 10. Berarti untung 250. Seperti itu ya. Nah, iya boleh. Kita bisa tambahkan juga, misalkan laku berapa, misalkan gitu. Kalau misalkan kita jualan, laku berapa. Nah, di situ juga siswa bisa menganalisa. Misalkan dari stok 10 laku 2. Ya itu yang dihitung 2-nya, bukan 10 kan gitu ya. Bisa ditambahkan. Kita bisa improve ya sebagai guru. Harga beli 20.000, harga jual 40.000. Stoknya 4. Berarti untungnya berapa nih? 20.000. Stoknya 4, berarti keuntungnya 80.000. Berapa untungnya? Jumlahin semuanya. Nah, seperti itu soalnya. Kemudian yang ini ya, berat badan. Nih, statistik. Berat badan 80, 85, 75, 70, 65. Kemudian yang berat badannya 80 ada 4. Nah, siswa itu harus memilih diagram yang mana. Nah, guru di sini perlu mempunyai aplikasi chart namanya. Aplikasi diagram, membuat diagram. Ada di Play Store. Di sana kita tinggal masukin saja data-datanya, kemudian tinggal klik saja data-datanya, nanti akan keluar seperti ini. Dan kita rubah-rubah sedikit untuk pilihan yang salahnya. Kita rubah-rubah sedikit, misalkan yang 80 jadi 3, misalkan gitu ya. Yang 75 jadi 3, berarti yang 8 kita naikkan menjadi 10. Seperti itu. Nanti siswa akan melihat, nih mana yang benar, mana yang salah kan gitu ya. Dan ini bisa benarnya dengan cara menghitung tentunya. Kenapa ini bisa 20%? Caranya ya dihitung. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, siswa tentunya harus bisa menghitung persatuannya, ya kan? Misalkan berat badan ada 4, berarti 4 per berapa? 4 per 20 kali 80, kemudian dijadikan persen. Seperti itu perhitungannya. Nah, kemudian di sini juga ada soal kayak gini. Bruto 40 kg, 40 kg. Taranya 2 kg. Nah, di sini pertanyaannya adalah mana yang lebih ringan dibanding lebih berat apa ringan ya? Lebih berat ya? Mana yang terberat taranya? Nah, dibanding brutonya. Itu pertanyaannya. Mana yang lebih berat taranya dibanding brutonya? Nah, di sini kan siswa harus menghitung juga bagaimana menghitung persen tara. Jadi semuanya dipersenkan. Taranya 2 kg, persenkan. 2 kilo, 2 per 40. Berarti 2 per 40 kali 100%. Kita hitung, coba kita hitung ya. Kita coba hitung. 2 per kenapa kayak gini? Per 40. Jelek ya pensilnya. 2 per 40 kali 100. Coret 20 bagi 4, 5. Nah, ini 5%. Ih, jelek ya pensilnya.
Terus yang ini, yang 1/10 berarti kan? Ini yang pertama, ini yang kedua, berarti 1/10 kali 100%. Coret. Berarti ini 10% ya. Tuh, berat kan? Nah, 10 kalau 10% itu berat dibanding bruto. Iya kan? Nah, ini yang dimaksud. 5% dengan 10% berat 10%. Gitu. Terus yang ketiga kita 2 on per 1 kilogram. 1 kilogram berapa on? 10. Berarti 2/10. Jangan 2/1 kilo ya. Kali 100%. Nah, berarti nih coret. Nah, ini apa lagi? Ini 20%. Nah, ini berat. Ini berat sekali. Kayak gitu. Terus 10 gram dengan 500 gram. Kita lihat. 10 gram dengan 500. Berarti 10/500 ya. Kali 100%. Nah, berarti kan coret nolnya ya. Coret nolnya. 10 bagi 5. 2. Ini mah ringan. 2% itu ringan. Jadi yang paling berat adalah pilihan yang nomor 3. Ini yang paling berat taraknya dibanding brutonya. Jadi bukan berarti kilogramnya, bukan ya. Yang dimaksud itu adalah mana persen tara yang terberat. Ini yang dimaksud. Nah, ini juga kan siswa harus menganalisa dan berliterasi saja pokoknya. Seperti itu, mudah-mudahan nanti kita ketemu di part 2 ya. Karena jangan terlalu panjang. Biar tidak terlalu panjang. Terima kasih.